Karena khawatir juga, tidak. Karena corona sembunyi, Iya. pantun pun tersembunyi-sembunyi. Duduk makan bersama-sama, duduk pula di atas meja, ya kan? Sekarang lagi tak musim corona, tapi lagi sibuk musim pilkada. Anak nelayan menangkap ikan. Nah, ikan ditangkap di waktu senja. Iya. Budaya pantun perlu kita lestarikan. Bagaimana Tun Kelana menjaganya? Kamera, running. 1, 2, 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tingkap, jangan tak buka tingkap kalau pintu tidak terkunci. Cakap, jangan tak cakap. Cakap bersama suara Hardi. Hari ini kita bercakap tentang pantun. Pantun yang merupakan khazanah Melayu yang terus kita kembangkan dan menjadi ciri besar bagi kebudayaan Melayu. Di hadapan saya beruntung karena ada seorang pemantun yang tangguh dan ianya saya sengaja undang untuk bersama dalam podcast kali ini. Oleh karena itu sambutlah dengan sebuah pantun. Petik buah memakai galah, galah dipegang terasa tinggi. Wahai anak muda tegap dan gagah, siapakah nama Anda diberi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik sampan di bentang layar, haluan menuju Pulau Natuna. Pemberian nama orang tua Samsudin Jakpar, gelar diberi Tun Kelana. Luar biasa, cepat sekali abang nih menyambut pantun saya. Sebetulnya grogi juga berhadapan dengan guru saya juga depan. Tun Kelana. Iya. Apakah tun itu pantun? Ya, Tun. Tun itu pantun, kelana mengembara. Berkelana. Oh, seperti lagu Romai Rama lah. Jadi sedikit saya ceritakan kenapa boleh. Tun Kelana. Dulu pada saat tahun 2000 lebih kurang 2004 2005 itu saya ada ngisi acara di Batam TV, maka diberilah nama Tun Kelana. Jadi pantun berkelana kemana-mana, ke sekolah, bahkan kita sampai-sampai orang lagi sarapan, orang pemerintah yang pakai baju dinas sarapan kabur-kabur lari dia takut ya. Nah, itu salah satu, itu pemberian nama Bapak Bahtiar waktu itu. Bahtiar itu tak salah di Batam TV pimpinannya kemarin kalau tak salah itu. Oh ya, itu kawan saya sekolah, Pak Bahtiar. Dan dia mulai dari televisi nasional kalau tidak salah. Iya. Dari sanalah mungkin Tun Kelana berkelana dan mahir berpantun. Ya, tidak mahir juga lah, sambil-sambil belajar. Oh, tapi saya tengok bagaimana hari ini Tun Kelana selalu dipanggil di mana-mana karena memang berpantun. Betul. Kalau begitu, bagaimana wangi bunga kenanga dipetik darah di waktu pagi? Iya. Bagaimana pendapat Tun Kelana? Anak muda tak pandai berpantun lagi. Ya, anak muda tak pandai berpantun lagi. Hendak berjalan di waktu pagi. Ya. Pakai pula baju kebaya. Anak muda sekarang tak pandai berpantun lagi. Takut hilang resam budaya. Nah, karena kita risau juga. Tun Kelana. Kalau nengok-nengok orang berpantun nih, ada ciri-ciri yang dapat dipastikan. Ya. Yang berpantun itu sudah tua-tua. Iya, masuk Tun Kelana juga. Tidak, sebab itulah saya panggil pantun muda nih. Karena melestarikan ini perlu anak muda. Betul. Bukan pula yang tua tadi tak kita jaga. Malah yang tua inilah sebenarnya memberi ilmunya kepada yang muda. Betul. Bukankah begitu? Betul, kita sudah menyampaikan juga ini kepada anak muda, memberi semangat. Sekarang anak muda sudah banyak juga yang pandai-pandai berpantun. Tetapi dalam majelis mereka masih agak grogi sedikit menghadapi orang ramai. Kalau berpantun banyak orang yang bisa berpantun gitu. Tapi kalau di dalam majelis ini bahaya juga nanti, takut bahasanya mungkin yang tidak pas didengar orang tua. Sering kita menghadapi pemantun-pemantun juga kalau dalam majelis, ya kalau bercanda-canda berdua tiga orang tidak dalam majelis, tak apalah kita pantun-pantun yang bergurau bersenda gurau. Nah, itu yang menarik. Kalau begitu tentu ada rahasia. Ya. Rahasia itulah yang pertemuan kita sekarang inilah yang nak kita bincangkan. Kalau begitu, perbincangan itu resepnya dari mana? Maksudnya resep apa tuh?
Tun Kelana pandai berpantun. Oh itu. Dulu waktu itu nak jadi ustadz ilmu agama tak banyak. Ustadz banyak orangnya, diundang tak, kita tidak undang karena kita level kita jauh ke bawah. Akhirnya jadi pemantun, belajar sendiri, otodidak sebenarnya kita belajar sendiri, kita melihat. Sekarang kan zaman sudah canggih ya. Kalau dulu kita melihat orang tua kita apa tuh Raja Nasir ya, orang tua kita lupa siapa itu. Raja apa tuh yang di Batu Besar itu, itu pandai berpantun. Dan pada saat itu pemantun kurang, orang menikah banyak. Ini Apa yang terjadi? yang terjadi tidak ada orang berpantun. Akhirnya saya diundang tolong berpantun. Saya tak bisa berpantun pada saat itu. Saya pakai konsep bawa rumah, tulis dekat buku tuh. Memang dulu pemantun tidak ada, diundang orang aja suka kita. Udah belajar aja sendiri-sendiri aja, yang penting pandai tak pandai, yang penting saya berpantun. Lama-lama ya ala bisa karena biasa itu sebenarnya itu kan. Sebab itulah karena resep tu ada pantun dia pula itu. Silakan. Kalau menerba batu karang di tengah balutan kawat berduri. Ya. Buat pantun susah mengarang. Ya. Adakah resep dapat diberi? Oh, resep dapat diberi ya. Pagi hari kita berlari. Pagi hari kita berlari, berlari pula bersama-sama. Kalau ingin resep diberi, kita nak tahu apa isinya. Jadi maksudnya begini. Kita tuh pantun itu kita isinya dulu yang kita ingat dulu, jangan sampiran dulu. Berarti 2 baris terakhir. 2 baris terakhir. Oh, itu rahasia dia. Ya, sebenarnya sebentar belajar berpantun tak susah. Itu yang kita 2 baris terakhir ini namanya isi ya. Isi. Kalau 2 baris pertama namanya sampirannya itu kan. Dan dia harus AB, harus AB dan juga harus menyambung. Misalnya anak nelayan pergi memancing jauh ke gunung, itu tidak nyambung. Walaupun isinya kena misalnya kan. Oh, karena mancing ke gunung. Iya, mancing harus ke laut atau ke sungai gitu. Malah dulu saya pernah dengar naik perahu ke Pulau Penyengat. Di tengah-tengah ada torpedo. Itu penting juga kita nih. Tapi tiba-tiba ada torpedo dekat Pulau Penyengat ini kan. Macam pantun inilah tadi yang sampai kita tadi kan. Misalnya saya datang ke sini ya, bukan batang perkara batang, batangku ini hendak batangku ini dibuat tingkap. Bukan datang sembarang datang ke sini cakap. Jangan tak cakap. Cakap kita cakap berpantun. Cakap berpantun. Puyuh terbang sebab dikejar. Anak belibis di tepi jembatan. Anak muda sekarang tak mau belajar. Adakah pantun ditelan zaman? Ya, anak muda sekarang tidak mau belajar berpantun. Ya. Kalau menjolok si buah sukun, buah jatuh dekat halaman. Anak muda sekarang tak suka dengan berpantun. Sekarang dah mengikut aturan zaman. Zaman dia dah. Dah berubah dah zaman dia. Kata dia pantun ni orang dahulu. Orang tua-tua aja lah. Kalau melihat keadaan begitu, ada tak risau di hati Tun Kelana? Tentu risau. Seandainya orang tua-tua dah tak ada lagi, kami ini kan dah tua-tua nih. Saya dah bagian generasi muda. Ada orang-orang tua kita seperti abang saya Jalak Lenteng, Raja Mak Zain dan tua-tua sekali itu. Kalau semua orang tua itu dah tak kuat lagi nak berpantun, siapa yang meneruskan budaya ini? Orang semua bisa membuat pantun pakai tulis, tapi dalam majlis orang tidak bisa berpantun. Nah itulah. Saya ini termasuk pantun yang menulis tulisan, bukan pantun lisan. Padahal dalam perkawinan, adat istiadat, pantun ni sangat berguna. Betul. Ada tak macam semacam kursus gitu? Kursus. Misalkan lah Tun Kelana buat kursus, budak-budak muda ni, ayolah kita belajar berpantun. Atau misalkan minta maaf mungkin di lembaga adat Melayu atau di persatuan-persatuan orang-orang Melayu. Betul. Saya kan dulu di sini kan ada Pumpun yang dibentuk pembina juga Abang Hardi Hud. Masih ingat kan? Itu dah cukup lama. Pumpun Perhimpunan Masyarakat Pemantun. Ya, itu kan Abang Hardi juga yang buat kemarin Pumpun itu. Saya dipercaya jadi ketua dah ketua dah lebih agak 10 tahun. Tak apa-apa. Itu tidak akan ada kudeta. Kecuali orang yang pandai berpantun boleh kudeta. Sebenarnya memang salah satu program kita. Anak-anak SMA kalau ada lomba-lomba pantun, salah satu juga kemarin ada lomba tarung pantun yang beberapa kali ya, Abang Hardi dengan Bang Burhan yang menginisiasi hal pantun itu, lomba-lomba pantun itu, dan kita turun kepada anak-anak SMA itu minta diajar pantun. Sebentar mereka bisa itu. Bisa ya? Bisa.
Berarti tinggal bagaimana mengarahkan. Mengarahkan saja. Mereka bisa itu. Dan bagus. Bagus. Dan kalau kita kasih nanti isinya 2 baris ini kamu cari sampiran ini harus berkaitan. Bisa mereka buat itu. Oh. Nah, sebenarnya sebentar gitu. Jadi istilahnya harus ada tangan yang halus Iya, mengarahkan mereka bisa ya. dan akhirnya dapatlah pantun yang dahsyat. Betul. Kalau begitu belikan gula dengan mentega Hah. untuk melihat hidangan roti. Iya. Bagaimana belajar pantun pemula agar sedap didengar di dalam hati. Oh, itu ya. Ini nak balas dengan pantun juga? Ayolah. Pemantun pemula. Mesti kira. Ya. Anak nelayan pergi menjala. Iya kan? Dapat seekor si ikan tuna. Kalau pemantun nak belajar pemantun pemula, duduklah dekat dengan Tun Kelana. Jadi kalau dah dekat, tentulah ilmunya pun dekat Betul. juga. Memang harus nak bercakap duduk. Kasih sedikit 10 menit, dah tahu rumusnya, selesai, pandai budak tu. Alhamdulillah, karena penting saya tengok seperti pengalaman Tun Kelana dulunya, karena tak ada pemantun, akhirnya menjadi pemantun. Tentu tragedi dalam kutip ni tak boleh terjadi. Dalam arti bila ada keramaian, ada pesta perkahwinan, memang stok pemantun banyak. Sehingga taklah sampai tertunda kerana nunggu pemantun tak datang. Terjadi sangat ini terjadi. Terjadi. Kadang-kadang kita kan orang jadwal menikah itu hari Sabtu atau hari Ahad ya. Ya. Dan jadwalnya sama. Kalau jam 9 mintanya biasa gitu kan. Nah, pemantun banyak. Kita main inilah, kita kan ada kawan-kawan kita. Ada pantun sana tak? Ada sana pantun. Semua orang diundang berpantun gitu. Itu yang terjadi saat ini. Sebenarnya tidak ada pemantun-pemantun yang generasi seterusnya itu, karena mereka tidak mau serius untuk belajar berpantun. Sehingga satu hari itu berapa tempat pun bisa kita kejar kalau memang satu kecamatan. Kenapa satu kecamatan? Satu kecamatan tidak bisa, kalau beda kecamatan bisa. Satu kecamatan satu kecamatan bisa. Karena kuahnya setelah nikah di sini, kecamatan Batakota nikah di sini, setelah kita berpantun dia menikah, kami kejar lagi tempat yang lain itu bisa. Oh ya, karena pantun itu adalah pemula sebelum resminya yang merupakan keharusan ijab kabul itu. Ijab kabul itu. Berarti ada waktu untuk berpindah-pindah. Iya, rasanya kalau orang nikah tuh tak ada pantun, sepi rasanya. Bukannya sepi lagi, Bang. Memang disitulah kata orang sodapnya atau sodap. Dan untuk diketahui juga pantun ini di samping menghidupkan budaya kita Melayu, banyak juga di daerah-daerah lain ada pantun juga ya, budaya Melayu. Dan juga alhamdulillah ya, kita tidak pernah minta dibayar, tapi ada aja rezeki dari Allah. Orang itu mungkin barangkali ya karena mungkin menghargai ilmu kita ya, itu jadi salah satu dapat rezeki juga dari situ. Harus dihargai. Itu. Kenapa harus dihargai? Bukan karena pemantunnya mencari rezeki di situ. Iya. Tetapi tentu pemantun ini juga harus meluangkan waktu. Betul. Apalagi tadi dipanggil sana sini, takut sini tak dapat, sini tak dapat, lebay malang pula. Nah, tapi kalau ada katakanlah, walaupun katakanlah untuk duit minyak ke, iya betul. Orang Melayu bilang tak penuh ke atas penuh ke bawah pun jadilah. Tapi kita kan pengalaman ini sebagai pemantun ini, orang bayar kita terima, orang tak bayar pun kita terjadi masalah. Tapi ada yang tak bayar itu tak jadi masalah kita. Memang tak ada masalah. Iya. Cuma agak muka agak lain lah. Atau agak sikit lah. Tapi asbab pantun ini, kita pertama kita banyak saudara, banyak kenal. Oh, betul. Yang kedua kami sudah beberapa kali diundang ya ke Jakarta, ke Surabaya, itu pernah sampai ke sana diundang berpantun. Kenapa boleh sampai ke sana? Ya, kalau di Surabaya kemarin ada anaknya seorang dokter, anaknya tuh yang mau nikah dokter sama dokter yang di Surabaya itu. Memang bapaknya pengusaha di sini. Anak orang Batam. Anak orang Batam tapi aslinya orang Jawa dia. Oh ya? Aslinya orang Jawa. Cuma sekolah di tempat waktu SD-nya di tempat ibunya Ibu Asimah dulu. Karena sering ada kegiatan Melayu sehingga begitu dia nikah dia teringat, saya mau acara pakai pantun di Surabaya. Kami diundang. Dan bapaknya memang pengusaha di sini.
Ya, bahkan ditawar berapa Pak kami harus bayar. Wah, itu yang tak enak kita tuh gitu tuh. Kita tak pernah gitu-gitu kan. Oh, Nah, itu. harus ada mungkin harga-harga yang dipatok sama, Ya, kami- supaya jangan ada nanti cemburu, sana mahal sini tak gitu Tidak, kami tidak begitu. Tidak, Ya, alhamdulillah. tapi dia cukup paham lah ya karena Jakarta. Bahkan kita dihargai, dihormati budaya Melayu kita di sana, kita bangga budaya Melayu kita sampai ke daerah Jawa sana gitu. Oh, ini berpantun. Jadi orang-orang sana suka gitu. Nah, berarti tugas Tun Kelana adalah menjaga budaya itu. Iya, Mau tak mau sudah menjadi orang-orang top dalam berpantun. tidak top juga lah baca. Kalau dihitung ranking mungkin kalau anak muda Tun Kelana nomor 1. Nah, tapi kalau sama-sama orang tua mungkin ranking Iya, agak turun kira-kira. sedikit. Karena Nah, pemantun ini identiknya dengan orang tua. gitu kan. Nah, itu. Sebab itulah ada pantun anak nelayan menangkap ikan. Hah. Nah, ikan ditangkap di waktu senja. Iya. Budaya pantun perlu kita lestarikan. Bagaimana Tun Kelana menjaganya? Untuk menjaga budaya pantun ini saya Aha. jawab dengan pantun ya. Iya. Nah, tuh. Kalau memetik sebuah sukun, ya, sukun dimakan bersama-sama. Untuk membudayakan budaya pantun harus selalu kita laksanakannya. Nah, itu. Jadi sering salah- berpantun. Sering berpantun. Jadi sering Aha. berpantun, acara-acara pantun kita sering. Saya punya pengalaman berpantun ini, pengalaman saya yang kecil lah dibanding-bandingkan orang-orang yang senior-senior saya. Ya. Pernah diundang acara nikahnya waktu itu menterinya Agung Laksono itu, Oh ya. ponaannya menikah itu, saya Aha. pernah diundangnya. Itu pengalaman yang baik bagi saya kan pada saat itu dia menteri, dipanggil kita duduk. Wah, saya suka berpantun ini, diundangnya kita Alhamdulillah. pada saat itu. Tapi cerita kita tadi kan ada cerita menjaga budaya, terus ada juga rezeki di sana, Iya. walaupun tak diminta. Iya. Tiba-tiba hari ini sepertinya sepi. Iya. Yang nikah kata KUA tak boleh lebih dari 8 Iya. atau 10 orang. Dan mungkin di rumah-rumah pun tak ada lagi ya katakanlah semacam pesta kecil-kecilan Iya. karena ada pandemi corona. Betul itu. Masukkan buah dalam keranjang. Iya. Keranjang berisi buah kuini. Musim corona pun sudahlah datang. Iya. Bagaimana pula nasib pemantun kini? Oh gitu. Kalau masalah pemantun itu kan, kalau pemantun memang bersama keluarga nonton TV, ya duduk pula bersama-sama, ya kan. Sekarang pemantun lagi sepi karena ini musim corona, ya. Nah, jadi kalau masalah sepi ini tidak jadi masalah. Ya. Pergi ke kebun membawa galah, ya kan. Pergi pula berjalan kaki. Pantun sepi tak jadi masalah. Insya Allah ada saja rezeki. Alhamdulillah. Karena khawatir juga. Tidak. Karena corona sembunyi. Iya. Pantun pun tersembunyi. Betul. Duduk makan bersama-sama, duduk pula di atas meja, ya kan? Sekarang lagi tak musim corona, tapi lagi sibuk musim pilkada. Kalau pilkada perlu pantun juga tuh. Pantun kalau pilkada tuh Datuk Ardi lah yang pakarnya tuh. Atau semua calon-calon nanti kita suruh dia berpantun. Suruh berpantun ya. Karena setidak-tidaknya menunjukkan dia paham atau cinta dengan budaya Melayu. Kita tak kisah sebenarnya kalau yang calon tu bukan orang Melayu. Iya, tak masalah juga. Tapi dia pandai berpantun, tentu kita bertambah bangga. Siapapun dia memimpin kita walaupun tidak ada orang Melayu, tapi dia menghargai memang budaya Melayu kena di sini gitu aja kita harapkan. Tak pandai berpantun tak masalah lah. Tapi kalau Tun Kelana suruh kasih kepada mereka tu pantun, apa kira-kira pantun Tun Kelana tu? Pada calon-calon kita nih. Calon-calon pilkada tu lah. Iya. Baik, siapa sajalah. Siapa sajalah untuk umum semua lah, ya. Kalau memancing si ikan sepat, ya kan, ikannya pula jatuh ke batu. Walaupun calon pemimpin kita ni berbeda pendapat, tapi ingat kita harus bersatu. Kalimat bersatu itulah Ya, bersatu. yang dari dulu diajarkan oleh para orang-orang tua kita. Betul. Karena kata orang bersatu itu kita teguh. Kalau bercerai
Bercerai itu teroboh gitu. Oh, roboh. Bercerai jangan kawin lagi pula. Nah, roboh. Masuk saya roboh. Itu kan. Kalau Kalau bercerai suruh ini apa nih rujuk lagi. rujuk gitu. lagi. Memang hari ini adakah pendapat Tun Kelana pantun ini harus masuk ke sekolah? Saya berpikir itu perlu masuk sekolah karena anak-anak biar tahu dengan budaya, apalagi kita di Batam, Kepri memang orang-orang Melayu gitu ya, walaupun Melayu tak begitu banyak lagi lah di kota ya, tapi di pinggiran kota masih banyak lagi Melayu, kita yakin percaya itu. Tapi tetap ya harus di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kata pantun mengatakan putra raja memakai tanjak, istrinya pula berbaju kurung. Di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Ya. Jadi itu penting anak-anak sekolah kita, anak-anak muda sekarang kita memang harus tahu ya, berpantun itu. Bukan hanya berpantun aja, budaya Melayu juga harus tahu gitu. Itu Iya. Karena kalimat di mana bumi dipijak sekarang udah berubah juga. ya betul. Di mana bumi dipijak Di situ kita berkodak. berkodak. Selfie. Selfie. Foto kodak tu dulu merek kodak. Iya betul, kodak. Dulu kan waktu kecil-kecil kita dah berkodak belum? Kodak yang pakai, kalau tak jadi angus ya. Dia klise dia. Klise. Dia 24, ada 36. Ya. Nanti ada tambah satu, dua Bukan. cadangan. Acara orang pesta kalau tak jadi angus semua tak ada dokumentasi. Makanya tu diserobong kamu kain hitam. Iya. Bawa dia, bukanya pun sama dekat studio, tak Iya, berani betul. buka sendiri. Betul. Tapi sekarang, ya tadilah di mana dia berpijak, di situ dia berkodak. Ya. Ada pantunnya tak? Apa tuh? Pantun berkodak tu lah. Tak, saya nak ceritakan sikit nih. Ha. Masalah pantun ini pada saat acara-acara pernikahan itu, Ya. bukan orang Melayu saja yang mengundang kita. Itu yang paling hebatnya itu. Alhamdulillah. Ya, biasa semua suku menginginkan berpantun. Ada Batak, ada Jawa, ada Bugis. Pokoknya kami ingin acara-acara seperti ada berpantun, acara budaya Melayunya. Salah satu mereka menghargai budaya Melayu kita, itu yang kita syukuri gitu. Kita cukup menghargai budaya-budaya kita di sini. Nah, itu. Jadi anak nelayan menangkap ikan, Ya, silakan. ikan ditangkap di waktu senja. Budaya berpantun kita lestarikan dan bersama-sama terus kita jaga. Betul, kita menjaga. Bukan menjaga ini duduk makan di atas meja. Ya kan? Kalau makan jangan lupa kita berdoa. Bukan orang tua saja yang harus menjaga, tapi menjaga anak muda dan kita semuanya. Oh, begitu. Ya. Karena dari muda nanti juga tua dia. Tua juga, ya kan? Nah, yang tua melatih yang muda. Betul. Baru pantun ini terus dapat dilestarikan. Betul. Saya nih memang tadi Tun Kelana bilang lah. Betul. Saya ada buku kalender pantun itu, setahun. makanya saya cakap ini guru saya ke depan saya. Ini lain, ini cuma dikarang saja selama setahun. Iya. Jadi dia ada tanggal-tanggal dia. Januari misalkan, Iya. tanggal 2 Januari ada pantun dan seterusnya. Ini hanya untuk action aja. Oh itu. Action aja supaya ada pula yang saya katakan tadi sebagai kenangan kepada anak cucu bahwa adalah kalender setahun. Ya, pantunnya begini. Haha. Kalau memetik sebuah ceri, jangan pula dipatah daun. Kalau saya pantun sehari, Datuk Hardi pantun setahun. Iya. Misalkan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih? Tanggal 22. 22. Anggaplah 22, 24. Supaya cepat sikit. Ya, iyalah 24. Saya baca aja. Walaupun telur tiada menetas, tidaklah ayam enggan menunggu. Walaupun tidur beralat kertas, nyenyaknya orang jangan diganggu. Itu salah satu makna dalam maknanya itu tuh. hari hujan. Hari hujan. Jadi ini kena musim hujan ya. inilah pantun supaya tidur jangan diganggu. Iya. Nah, ini banyak pantun nasihat. Iya. Nah, tentu pantun tulisan bedalah dengan pantun lisan. Betul. Karena ini dah dipikir selama 24 jam sebelumnya. Pantun lisan ini kan ada juga salah. Kita kan langsung spontan gitu. Sekian detik aja kita membalas pantun orang gitu kan. Kadang-kadang tak semuanya sempurna gitu. Ya, betul. Sekian detik. Karena kadang-kadang kalau terhenti kata orang macam kita tak pandai pula. Itu kan sekian detik aja. Begitu dia jual pantun orang,
Kita langsung membelinya sekian detik. Jangan tak pula lama-lama menunggu-nunggu sangat, gitu kan? Sama dengan orang tarung pantun, tak mungkin lama-lama. Iya. Kan pakai 10 detik itu masih lama. Iya. Ya, Apalagi temanya mereka mau diundi. Diundi, dah tahu temanya kan, udah siap temanya tema, gitu. Kalau tak diundi dah siap dia. Iya. Kita undi supaya dia langsung cerdas. Betul. Dan Tun Kelana termasuk pemantun yang cerdas. Sebagai penutup, ada pantun penutup kita ni soal cakap jangan tak cakap. Oh, cakap jangan tak cakap. Tadi saya dah pantun cakap jangan tak sekarang cakap. penutup pantun dia. Baik Bapak Ibu Cece, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Hardi Hud ya, saya mengucapkan terima kasih ya. Pantunnya begini, di lima selasih enak dimakan, campuran pula si ikan kakap. Terima kasih saya ucapkan telah mengundang Tun Kelana. Cakap jangan tak cakap. Luar biasa. Saya senang kerana cakap pantun adalah cakap yang tak habis. Dan cakap pantun memang takkan kita habiskan. Ya. Mudah-mudahan nanti ada cakap dua kita untuk cakap kita tentang setelahnya pantun. Satu saya nak berpantun lagi lah. Boleh. Ya. Asal sembilu dari buluh dianyam jadi tampian. Saya menyusun jari 10. Dalam acara cakap dan tak cakap ni banyak kesalahan. Tak ada kesalahan. Kalau ada pun dah dimaafkan. Iya, InsyaAllah. Tak pandai saya menjawab pantun Tun Kelana ini kerana banyak betul yang dia sampaikan, sampai pening pula nak saya cakapkan. Apalagi cakap melalui pantun. Saya nak pakai pantun lama aja. Silakan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bersama lagi dengan Suara Hardi. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.